Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih kisi-kisi CPNS keperawatan yang terbaru, terus apa-apa saja yang hilang, dan di akhir materi kita akan belajar sedikit tentang komunikasi terapeutik. Oke, sebelum lanjut seperti biasa, ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Oke kawan, kita mulai pembahasan yang pertama tentang kisi-kisi keperawatan. Mungkin teman-teman sudah pada pegang apa kisi-kisi keperawatan terbaru dari Permenpan RB, dan banyak sekali yang berubah dari kisi-kisi tersebut. Jauh berbeda dari 2020. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita harus atau kita masih tetap untuk mempelajari SDGs, nawacita, JKN, seperti itu. Kalau saya sarankan teman-teman untuk menstop dulu deh. Boleh belajar atau tidak? Jawabannya tetap boleh. Tapi pikirkan waktu, karena tinggal beberapa hari lagi teman-teman sudah ujian SKB. Kalau teman-teman terfokus lagi ke SDGs, nawacita, JKN, lumayan waktu yang akan tersita. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman sudah sebelumnya belajar tentang program pemerintah, dan di kisi-kisi sudah tidak dicantumkan tentang program pemerintah. Saya rasa sih harusnya tidak muncul soal seperti itu, tapi entahlah, kalau memang muncul ya lagi apes. Oke, untuk SDGs, nawacita, dan JKN kita stop dulu. Kita langsung fokuskan ke apa yang menjadi materi yang ingin diujikan. Terus ada perawat terampil dan ada perawat ahli pertama, ini yang D3, dan ada yang nurse. Tapi dari sekian banyaknya kisi-kisi, teman-teman wajib tahu proses keperawatan, proses asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosa, baik itu dari memprioritaskan diagnosa atau mengangkat diagnosa, kemudian intervensi, dan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu maksudnya di proses keperawatan atau asuhan keperawatan. Dan teman-teman juga harus tahu bagaimana pendokumentasian. Jadi secara garis besarnya seperti itu di materi ujiannya SKB besok. Untuk perawat terampil, kemampuan umumnya teman-teman harus bisa bagaimana PNKes, pendidikan kesehatan. Terus untuk penggunaan APD, perawatan pasien paliatif, terus kemampuan khususnya oksigenasi, kegawat daruratan, EWS, keselamatan pasien baik dari lingkungan, baik risiko jatuh, seperti itu. Saya rangkum agar teman-teman lebih fokus untuk belajarnya. Dan untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa download di aturan Permenpan RB. Untuk perawat ahli pertama yang nurse, ini materinya lebih kompleks, lebih banyak. Teman-teman hampir sama sih di perawat terampil, saya lupa tadi ada komunikasi terapeutik juga. Terus untuk support kondisi kehilangan, jadi teman-teman harus tahu bagaimana tahapan berduka. Terus masalah kesehatan masyarakat. Untuk kemampuan khusus perawatan luka, perawatan lanjutan, penemuan masalah atau case pending, kegawat daruratan, perawatan komplementer, pengorganisasian. Kalau pengorganisasian ini saya yakin teman-teman sudah belajar tentang di manajemen, tentang metode tim, metode kasus, seperti itu. Preceptorship dan mentorship, ini untuk S1 harus sudah tahu kapan jadi CI di lahan. Untuk TAK, jiwa kemungkinan akan lebih banyak di
terapi aktivitas kelompok. Jadi teman-teman difokuskan belajar. Untuk pemberian TAK tentu teman-teman harus bisa mengangkat diagnosa di keperawatan jiwa. Jadi tidak mungkin pasien halusinasi akan diberikan terapi aktivitas kelompok tentang RTK seperti itu. Jadi pentingnya teman-teman paham di proses keperawatan, pemberian asuhan keperawatan, jadi untuk pengangkatan diagnosa. Untuk TAK sendiri mungkin tambahannya apa peran-peran seperti leader, observer, fasilitator seperti itu. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Untuk yang sekarang kita bahas tentang komunikasi terapeutik. Untuk komunikasi terapeutik, model-model soalnya kemungkinan ada dua. Apakah yang akan ditanya teknik komunikasinya, atau yang kedua ditanya tentang bagaimana cara kita, apa yang kita ungkapkan saat ada ungkapan dari pasien, entah itu berupa keluhan atau entah itu berupa pertanyaan. Komunikasi terapeutik, teknik komunikasi terapeutik yang pertama mendengar aktif, yang kedua mendengar pasif, yang ketiga itu penerimaan, bagaimana sikap kita dalam menerima informasi baik itu dari pasien atau klien. Jadi gestur tubuh kita menerima, tidak ada penolakan dari informasi-informasi yang diberikan sehingga pasien merasa nyaman. Yang keempat, klarifikasi. Klarifikasi ini untuk memastikan informasi yang masih janggal dari pasien, dari si pemberi informasi. Yang kelima itu focusing. Untuk focusing sendiri kan beberapa dari klien itu sering bercerita itu kemana-mana, tapi kita membatasi area untuk komunikasi. Jadi biar dia terfokus, misalnya dia ingin bercerita tentang masalah rumah tangga, jadi kita batasi, jangan sampai dia menceritakan juga masa kanak-kanaknya atau dan lain sebagainya. Itu namanya teknik di focusing. Kemudian observasi, menawarkan informasi. Untuk menawarkan informasi sendiri, kita sudah tahu permasalahannya dan kita menawarkan informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Yang ke-8, diam. Untuk diam ini sendiri, ketika ada permasalahan seperti dia mengungkapkan rasa marah, mengungkapkan hal-hal kesedihan, kita cenderung hanya menatap dan cukup untuk diam saja. Asertif, menyimpulkan juga bagian dari komunikasi terapeutik. Jadi setelah kita menyimak, kita bisa simpulkan, jadi klien merasa nyaman, klien merasa diperhatikan. Yang ke-11, memberi penghargaan, menawarkan diri untuk membantu, memberi petunjuk umum. Misalnya ketika dia bercerita terus berhenti, mungkin teman-teman meminta dia untuk silahkan diteruskan, atau ayo teruskan apalagi masalahnya, seperti itu. Itu merupakan bagian dari komunikasi terapeutik. Memberi pertanyaan terbuka, misalnya bagaimana pendapat Anda tentang suami Anda, seperti itu. Menempatkan urutan waktu, kadang kan pasiennya itu bercerita loncat-loncat, jadi kita yang bertugas untuk mengurutkan waktu biar kita juga paham maksudnya dan pasien merasa diperhatikan. Jadi kita kadang memang cerita itu dari pasien itu kan lompat-lompat dan lain sebagainya, kan kita bertugas untuk mengurutkan, itu namanya pengurutan waktu dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering menjadi soal di teknik komunikasi yaitu focusing, klarifikasi, observasi. Teman-teman harus paham di 3 titik tersebut. Selain kita menjawab pertanyaan pasien atau kata-kata yang biasanya kalau komunikasi terapeutik ini yang menjadi pertanyaan adalah apa yang Anda ungkapkan, sikap Anda, seperti itu biasanya model pertanyaan komunikasi terapeutik. Untuk triknya sendiri, yang pertama, identifikasi pasien berada di tahap mana. Jadi akan berbeda ketika misalnya di tahapan berduka misalnya. Akan berbeda ketika pasien yang berada di tahap anger
dengan pasien yang berada di tahap depresi, kata-kata yang kita gunakan atau komunikasi yang kita gunakan itu jelas berbeda. Misalnya di tahap anger, pasiennya mengungkapkan kemarahan. Kenapa harus saya? Kenapa bukan dia? Atau jadi di komunikasi di sana itu kita lebih banyak diam, berikan waktu untuk pasien mengungkapkan kemarahan. Berbeda dengan pada saat pasien denial. Kalau pasien denial kita banyak diam atau gini, nanti kemana-mana pasiennya. Maksudnya kemana-mana arah pembicaraannya. Jadi di tahap denial itu kita masih memaklumi, tapi kita berikan fakta-fakta kondisi sebenarnya. Itu perbedaannya yang pertama untuk menjawab soal-soal komunikasi terapeutik. Yang kedua, hindari kata-kata yang mengandung opini dan bukan memberikan jawaban. Misalnya mungkin kan ada model soal tentang pertanyaan, model-model soal seperti ini. Bagaimana respon yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Misalnya jawaban option seperti itu. Teman-teman diharapkan untuk menghindari kata-kata mungkin sebaiknya dosis ini diturunkan. Mungkin ini penyebabnya karena ini. Itu merupakan sebuah opini dan bukan memberikan sebuah jawaban. Jadi yang penerima informasi itu masih ragu karena masih ada kata mungkin, seperti itu. Terus yang ketiga, jangan membuat pernyataan di luar wewenang profesi kita. Karena mungkin pertanyaannya terkait dengan profesi, misalnya kan profesi dokter seperti itu. Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang mengarah ke wewenangnya profesi lain. Hindari pernyataan yang akan menimbulkan kerugian pasien. Misalnya ada kasus misalnya setelah ditransfusi atau apa, dia mengalami efek samping misalnya. Pasti teman-teman disuruh membuat kalimat respon. Sangat dihindari menjawab yang terkait untuk merugikan pasien. Misalnya, lanjutkan saja dulu terapinya, nanti saya akan tanyakan ke dokter. Hindari kata-kata yang option yang mengandung seperti itu. Jadi komunikasi ini adalah sebuah cerminan dari tindakan kita. Misalnya di kasus sudah dijelaskan ada efek dari pemberian terapi misalnya. Ya jelas kita sebagai perawat kita harus menghentikan dulu, kemudian lapor ke dokter. Itu tindakannya. Kode etiknya pasti non malpasien. Itu kita arahkan ke soal terkait dengan satu kasus saja, kita bisa arahkan ke beberapa soal. Terus untuk ucapannya sendiri, komunikasi terapeutiknya sendiri, ya jelas kita harus menghentikan dulu, nanti kita akan tanyakan ke dokter. Yang kelima, jelas kita harus menguasai ilmu profesi keperawatan, mana tugas dan wewenang kita. Jangan sampai kita ada wewenang untuk memberikan informasi, malah teman-teman tidak memberikan informasi. Yang pertama, seorang laki-laki berusia 7 tahun diantar orang tua ke poliklinik anak dengan riwayat kejang. Sudah 2 tahun ini tidak mengalami kejang selama mengkonsumsi obat untuk mencegah kejang. Orang tua bertanya, berapa lama lagi anak kami perlu mengkonsumsi obat anti kejang? Pertanyaannya, bagaimanakah respon yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pilihan pertama A, obat itu perlu diteruskan pemberiannya selama 3 tahun setelah kejang terakhir. Yang B, penting untuk mengurangi dosis obat secara perlahan. Yang C, obat biasanya tidak dilanjutkan pada kunjungan 2 tahun. Yang D, gangguan kejang merupakan masalah jangka panjang yang memerlukan pengobatan berkelanjutan. Yang E, pengobatan merupakan kewenangan dokter, saya akan konsultasikan dengan dokter. Silahkan teman-teman untuk menjawab. Oke, kita bahas option per option. Oke, yang pertama, yang A, obat itu perlu diteruskan pemberiannya selama 3 tahun setelah kejang terakhir. Oke,
Untuk obat anti kejang ini, pemberiannya dihentikan secara perlahan setelah anak bebas kejang selama 2 tahun, bukan 3 tahun. Dan hasil pemeriksaan EKG dalam batas yang diharapkan. Jadi batasannya adalah 2 tahun dan ditunjang dengan hasil EEG. Sorry, tadi saya bilang EKG. Untuk yang B, penting untuk mengurangi dosis obat secara perlahan. Nah, untuk SOP pemberian antikonvulsan ini memang harus dihentikan secara perlahan. Karena penghentian yang mendadak dapat berdampak pada kejang. Jadi informasi ini benar. Ingat, ini kita hanya memberikan informasi tapi bukan mengatur dosis obatnya. Yang ketiga, obat biasanya tidak dilanjutkan pada kunjungan 2 tahun. Nah, yang C ini juga informasi yang salah. Dalam pemberian obat antikonvulsan ini sendiri, dalam pemberiannya harus diturunkan secara bertahap, bukan dihentikan. Jadi kalau bahasanya yang C ini menimbulkan makna tidak dilanjutkan setelah kunjungan di 2 tahun. Jadi harus di stop. Jadi itu menyalahi SOP pemberian obat. Untuk D, gangguan kejang merupakan masalah jangka panjang yang memerlukan pengobatan berkelanjutan. Nah, untuk option ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena penentuan untuk masalah jangka panjang dan obat berkelanjutan itu berbeda-beda di setiap kondisi anak. Jadi jawaban D ini juga kurang tepat. Untuk yang E, pengobatan merupakan kewenangan dokter. Saya akan konsultasikan dengan dokter. Nah, perawat ada wewenang untuk menjelaskan tentang obat ini. Yang tidak boleh itu adalah mengatur dosis obat atau menurunkan atau meresep, itu tidak boleh di perawat. Kalau menginformasikan tentang obat, boleh di profesi keperawatan. Itulah kenapa saya bilang tadi kita harus tahu mana wewenang perawat, mana yang bukan wewenang profesi perawat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Yang kedua, seorang perempuan usia 40 tahun dirawat di unit perawatan jantung dengan diagnosis CHF hari ketiga. Pasien sedang mendapatkan program terapi. Setelah pasien diberikan furosemid dan digoxin, pasien mengatakan semuanya dia lihat berwarna kuning. Bagaimana respon saudara yang tepat terhadap pernyataan pasien tersebut? Yang A, ini berkaitan dengan masalah jantung ibu, bukan terapi obatnya. Yang B, terapi pengobatan ini perlu untuk kondisi ibu dan efek samping tersebut hanya sementara. Yang C, ambillah dosis ini dan ketika saya bertemu dengan dokternya, saya akan menanyakannya. Yang D, saya akan menghentikan terapinya dulu sampai saya bertemu dengan dokternya untuk konsultasi terkait hal tersebut. Yang E, itu kemungkinan dosis yang diberikan dokternya terlalu tinggi. Saya akan menurunkan dosisnya supaya gejala yang ibu rasakan berkurang. Oke, yang ini terkait dengan keilmuan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu efek dari atau tanda gejala dari sebuah penyakit. Jadi dalam hal ini teman-teman tidak akan memberikan informasi yang salah ke pasien. Kita lihat dari option A. Ini berkaitan dengan masalah jantung ibu, bukan terapi obatnya. Jelas salah karena hal tersebut bukan tanda dan gejala dari penyakit jantung. Yang B, terapi pengobatan ini perlu untuk kondisi ibu dan efek samping tersebut hanya sementara. Efek samping tersebut tidak hanya sementara. Jadi ini adalah informasi yang salah juga. Yang C, ambillah dosis ini dan ketika saya bertemu dengan dokternya, saya akan menanyakannya. Nah, ini adalah
pernyataan yang sangat membahayakan pasien. Jadi perawat bisa disalahkan kalau tetap melanjutkan terapi kalau sudah dilaporkan. Yang D, saya akan menghentikan terapinya dulu sampai saya bertemu dengan dokternya untuk konsultasi terkait hal tersebut. Nah, hal tersebut memang sangat aman dan memang benar disampaikan, karena gejala penglihatan kuning merupakan keracunan dari terapi. Jadi yang D ini masuknya ke non-malfisien kalau pertanyaannya di etika keperawatan. Jadi jelas jawabannya D. Untuk yang E, itu kemungkinan dosis yang diberikan dokternya terlalu tinggi. Saya akan menurunkan dosisnya supaya gejala yang ibu rasakan berkurang. Ingat, kita sangat menghindari kata-kata kemungkinan, bisa saja, seperti itu. Sudah pasti salah jawabannya yang option seperti itu. Terus di option E juga, dia meneruskan terapi itu sangat membahayakan pasien, dan menurunkan dosis merupakan kesalahan dari perawat karena itu bukan wewenang dari profesi keperawatan. Oke, soal ketiga. Seorang perempuan usia 32 tahun datang ke poliklinik RS Jiwa dengan keluhan merasa tidak berharga dan gagal. Hasil pengajian didapat data pasien tampak sedih, selalu menunduk dan tidak berminat terhadap aktivitas biasanya. Pasien mengatakan selama ini sudah berusaha menjadi istri yang baik, namun suaminya tetap berselingkuh dan ingin bercerai. Dia melanjutkan, mungkin saya sudah tidak cantik lagi. Apakah yang seharusnya dikatakan perawat kepada pasien pada situasi tersebut? Yang A, ceritakan pada saya bagaimana perasaan terhadap dirimu sendiri. Yang B, ceritakan kepada saya apa yang telah mengganggumu. Yang C, mengapa kamu merasa begitu buruk tentang dirimu. Yang D, apa yang dapat kita lakukan dengan membantu dirimu. Yang E, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Nah, ini yang saya ceritakan, kita harus tahu dia di tahapan mana. Apakah dia di tahapan anger, denial, depresi, bargaining, seperti itu. Jadi setelah kita identifikasi, pasien ini sudah berada di tahap depresi. Nah, kita mulai dari yang A. Ceritakan pada saya bagaimana perasaan terhadap dirimu sendiri. Ingat, pasien ini sedang berada di tahapan depresi. Karena dia berada di tahap depresi yang disebabkan oleh perasaan penolakan diri pasien, pertanyaan ini sangat penting bagi perawat untuk mengidentifikasi perasaan sebelum rencana perawatan yang dikembangkan. Diskusi selanjutnya seharusnya mendiskusikan topik lain untuk mencegah penguatan pikiran dan perasaan negatif. Jadi pertanyaan ini sangat tepat untuk mengidentifikasi dan untuk merencanakan rencana ke depannya. Yang B, ceritakan pada saya apa yang telah mengganggumu. Kalau pernyataan ini meminta pasien untuk menarik kesimpulan. Nah, pada saat kondisi dia depresi, kemungkinan besar dia tidak mampu untuk menyimpulkan apa sih yang mengganggunya dia. Selain itu, kondisi depresi mungkin tidak terkait dengan kejadian eksternal, tetapi masalah ke psikobiologi pasien. Yang C, mengapa kamu merasa begitu buruk tentang dirimu? Kita hindari dalam komunikasi terapeutik, kita hindari sekali kata-kata mengapa. Karena nanti akan jawabannya itu tertutup. Mungkin akan direspon, saya tidak tahu. Jadi kita tidak akan bisa mengeksplor lagi perasaan pasien atau kondisi pasien. Yang D, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu dirimu? Nah, hal ini ketika teman-teman bertanya, apa yang kita dapat lakukan? Mungkin pertanyaan ini di luar kemampuan pasien. Jadi dia pun tidak tahu apa yang dia butuhkan karena dia dalam kondisi depresi. Jadi kita harus menggali dulu apa kebutuhannya dia,
baru kita rencanakan tindakan. Bukan kita menanyakan ke pasien. Yang E, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu? Kalau option E, ini hanya menggali perasaan pikiran-pikiran negatif pasien, bukan perasaannya. Jadi yang jawaban paling tepat adalah yang A. Ketika kita menghadapi pasien dalam kondisi depresi, kita eksplorasi dulu perasaannya. Jadi ketika kita sudah tahu perasaannya dia, kita akan lebih mudah membuat rencana keperawatan lanjutannya. Bukan untuk mengeksplorasi pikiran-pikiran negatif, bukan memberikan pernyataan tertutup, bukan meminta pasien untuk menyimpulkan. Karena dalam kondisi pasien depresi, hal-hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh pasien tersebut. Oke, komunikasi ini adalah sebuah seni dalam kita berinteraksi, dan tentu ada teknik-tekniknya. Teman-teman perlu diperhatikan tentang trik-triknya dalam menjawab soal, hindari yang bukan wewenang kita, dan terpenting adalah kuasai ilmu profesi keperawatan kita. Sehingga dalam memberikan informasi kita tidak memberikan informasi yang salah. Oke, saya Gustro pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share di grup-grup media sosial teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup belajar kita, silahkan, link ada di deskripsi. Untuk link grup WA yang pertama mungkin sudah penuh, kita tambahkan untuk grup belajar di WA kedua. Silahkan, saya doakan teman-teman untuk lulus ASN tahun ini. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.